to podcast Wela Dala bersama gua Apis. dan gua Agam. Tapi sebelum kita mulai bentar Gam, ini kita pakai Batik ya. batik kayak gini nih. Konteksnya apa nih? Mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas yang biasanya orang-orang itu jadi perdebatan karena sebuah perbedaan. Kira-kira apa Gam perbedaannya? Perbedaan antara budaya Sunda dan budaya Jawa, Bis. Menarik nih. Kebetulan juga lu kan sukunya Jawa, Ya, gue betul Sunda. banget. Jadi kayak cocok nih kita bahas ginian. Betul banget. Tapi sebelumnya gua udah siapin beberapa topik untuk kita ngobrol ke depannya tuh makin enak, Bis. Boleh. Lanjut Ya. aja kali ya kita ke topik yang pertama. Nah, topik pertama itu adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa ya. Yes. Kalau betul ini banget. kayak udah ketara banget gak sih Kam? Apalagi kayak dari logat Jelas Sunda sama Jawa kayak beneran beda. Apalagi Beda kalau banget. dengerin orang ngobrol tuh Iya. kayak pasti ketahuan lah bedanya gitu. Ya, apalagi di Sunda kan dia lebih lembut, lebih mengayun kan. Nah, kalau di Jawa tuh dia lembut juga, tapi bisa juga agak keras gitu. Tegas agak lah ya, tegas gitu. Mungkin dari kalau ngomong tuh tebel gitu kan. Mungkin itu sih salah satu ciri dari kayak tegasnya Jawa. logat Jawa gitu. Nah, tapi nih Gam, kalaupun beda, ternyata Sunda sama Jawa, khususnya di bahasa ya, itu masih ada kesamaan nih. Terutama dari tingkatannya. Kayak di Jawa tuh mulainya dari Moko, terus Kromo, habis itu Kromo Inggil, kayak mungkin dari tingkatnya dari kasar ke halus lah gitu. Sama tuh. Tapi ada yang unik nih, Bis, dari Jawa. Apa tuh? Nah, kalau di Jawa tuh dia ada satu kalimatnya atau kosakata, tapi maknanya tuh bisa panjang berkalimat gitu. Kayak lebih kayak Beda gitulah intinya. Nah, boleh. Apa tuh contohnya? Satu, moh. No, itu artinya apa? Nggak mau. Nggak mau. No, terus ben. Terus tuh biarin. Udah. Mungkin itu aja dulu. Kayak simpel ya, Simpel simpel. banget. Mungkin di Sunda ada. Di Sunda sebenarnya ada sih Gam, kayak misalkan katanya tuh dalam bahasa Indonesia nanti dulu, Nanti itu dulu. di Sundanya kela. Itu Kela. sebenarnya kayak lebih pendekannya dari engke heula gitu loh. Kayak mungkin biar cepet aja kayak kela gitu. Oke. Sebenarnya masih banyak sih Gam, tapi kita lanjut aja kali ya gitu. Nah, topik yang kedua nih, Bis. Itu gua mau bahas tentang makanan yang ada di Sunda sama Jawa. Mungkin dari gua dulu nih. Lu aja deh. Gua dulu. Oke, gua Dulu dulu. deh, enak. Makanan favorit kali ya. Ini favorit, terus alasan jangan lupa. Ya alasan. Makanan favorit. Sebenarnya banyak sih Gam, tapi ada satu makanan namanya karedok. Karedok apa tuh? Karedok tuh kenapa gue suka? Karena kayak seger aja gitu. Karedok tuh dari sayurannya tuh mentah, jadi kayak segar gitu, tambahin kuah kacang atau bumbu kacang, jadi kayak enak lah. Kalau lu sendiri apa Gam? Nah, kalau gua kan suka makan nih, dari semua makanan Jawa tuh gua suka. Tapi yang lebih spesifik dari daerah gua sendiri, Ponorogo nih, itu ada namanya soto borang sama es dawet jabung. Dawet jabung. Nah, bedanya soto borang sama dawet jabung Nih, dengan soto-soto atau dawet-dawet daerah lain apa? Kalau di dawet jabung dulu nih, kelihatan banget gimana dia tuh cuman pakai kaldu bening, terus enteng banget buat diminum dimakan. Nah, kalau yang lain kan kayak dia pakai santan gitu kan. Lebih kayak kental gitu ya. Gitu kan. Enggak, Kuning gitu warnanya. Betul. Terus kalau es dawet nih, es dawet tuh kalau di daerah lain mungkin mirip-mirip sama cendol nih, tapi beda. Ini tuh dia pakai ketan hitam, ada ketan hitam sama namanya gempol. Gempol tuh ibu jahe. Bukan, jempol. Oh, itu jempol. Terus gempol di dawet. Apa? Daerah lu apa artinya? Kalau lebih cara pembuatannya itu apa? Gempol tuh apa gitu? Nah, gempol tuh dia tuh olahan dari nasi terus dicampur sama tepung beras, terus dikukus, terus dibentuk bulat, ya buat topping gitu. Topping si dawet itu ya. Menarik. Lanjut deh ke topik yang ketiga Gam. Topik ketiga nih, ini cukup unik menurut gua nih. Unik. Nah. Kalau tadi unik. Ini unik. Oh ya. Nah, nama panggilan di daerah Jawa sama
Sunda. Kalau Jawa sendiri apa tuh contohnya? Jawa sendiri mungkin kita buat bocil-bocil kecil nih, yang cowok dipanggilnya tore atau le. Terus yang cewek tuh nduk atau enggak sendu. Itu biasanya manggil tuh orang tua, kakek nenek yang lebih dewasa lah dari kita. Pade bude. Terus buat yang remaja nih, seumuran, sama sepantaran. Kalau yang cowok, kan kalau di Sunda manggilnya Kang. Nah, kalau di Jawa tuh Mas, sama Kang Mas gitu. Kalau yang perempuan dia biasa dipanggilnya Mbak sama atau enggak itu kebanyakan dari Mbak Yu. Gitu. Kalau di Sunda gimana tuh? Di Sunda juga ada sih Gam, kayak yang ke anak kecil terus ke remaja gitu-gitu. Kita ambil contoh ke anak kecil deh. Kalau anak kecil cowok tuh biasanya dipanggil aceng, ceng gitu. Terus yang bocil cewek itu biasanya dipanggil ene. Sebenarnya masih banyak sih Gam panggilan-panggilan gitu, apalagi ke yang remaja atau yang udah tua, terus ke orang-orang yang lebih dekat sama yang bukan dekat gitu tuh banyak. Tapi menurut gue kayak terlalu banyak ya, jadi kayak langsung aja kita lanjut ke topik yang keempat. Nah, topik keempat kita balik lagi ke awal nih, Pis. Bahasa itu unik. Oh, tadi unik. Sekarang unik gitu ya. Nah, ini kenapa gue bilang unik nih? Soalnya gue tahu satu nama mungkin ada kesamaan dari Jawa sama Sunda, itu namanya gedang. Biasanya itu bisa bikin benar-benar banyak perdebatan nih, gedang tuh apa di Jawa sama Sunda. Kayak perdebatan, udah kayak konflik yang gak beres-beres nih. Kayak Israel sama Palestina nih. Tapi Gam, ngomong-ngomong soal konflik nih, ada kaitannya juga sama SDGs yang ke-16. Jadi SDGs 16 tuh ngejelasin kalau misalkan kayak konflik yang berkepanjangan, kekerasan, HAM gitu-gitu tuh jadi concern atau tujuan buat diselesaikan gitu, tujuan dunia lah gitu sekarang. Oh gitu ya, bisa ya udah kita doain semoga yang konflik yang lagi bertengkar tuh terutama Israel sama Palestina kan semoga cepat kelar ya. Amin. Yeah. Back to the topic nih Gam, ngomongin soal gedang tadi. Gedang nih. Di Sunda apa tuh? Di Sunda gedang artinya pepaya. Kalau di Jawa nih namanya pisang. Tapi gue nggak setuju sih Gam, karena kayak gedang kan, cara ngomongnya aja gedang, artinya kayak gede gitu. Tapi disamain dimaknain sama ke pisang tuh kayak kurang cocok aja gitu. Cocok pisang, lu mah kebiasaan gak respect sama Jawa. Gimana ya? Ya udah sih Pis, mending kita ambil jalan tengahnya aja, kita pakai bahasa kita masing-masing di daerah masing-masing biar nggak ada konflik. Ya udah lah ya, karena kita sebagai WNI ini warga negara Indonesia yang taat agama, taat pribadi, taat kebanyakan. Ya, kita samain aja lah ya. Udah mungkin ya udah pepaya, pisang gitu. Nah, iya benar banget. Terus ya walaupun di Sunda artinya pepaya, gedang tuh pepaya, di Jawa artinya tuh pisang. Ya udahlah, saling menghargai aja ya. Tapi tetap gue nggak setuju kan. Asik lu. Bercanda ya, mungkin itu aja podcast yang kita buat ya. Haus Gam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.